Untuk pembahasan Adabul Mufrad halaman yang ke-45, langsung ke halaman 45. Itu tentang birrul walidain, ya. Berwasiat kepada, aku wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya hadis yang di situ, ya. Siapa yang mau baca? Bang Farhan coba baca. Telah mengabarkan kepada kami Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Umayyad bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tabazaki, pada waktu mendatangi kami di bulan Syafar tahun 370, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Khair Ahmad bin Muhammad bin Jalil bin Khalid bin Haris Al-Bukhari Al-Kalmani Al-Abu Al-Qasi Al-Bazar tahun 302. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Ahnaf Al-Juhri Al-Bukhari. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, mengabarkan mulu maksud. Iya, nanti sabar. Kepada kami Abu Khalid, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yuba Al-Walid bin Izar berkata, telah mengabarkan kepada saya. Ia berkata, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, telah mengabarkan kepada kami penghuni rumah ini, sambil ia menunjuk ke rumah Abdullah. Ia berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Iya. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Iya. Saya bertanya lagi, kemudian apalagi? Berbakti kepada ibu bapak. Saya bertanya lagi, kemudian apalagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Abdullah berkata, Nabi telah mengabarkan amalan-amalan itu, dan andai kata saya minta tambahan, bertanya lagi, niscaya Nabi menambahnya. Ya, barakallahu fik. Ya. Itu kalau ada telah mengabarkan kepada kami, itu namanya haddatsana akhbarona, ahaddatsana akhbarona, ya. Jadi ilmu hadis itu kayak gitu. Contoh nih ya. Misalnya, maaf, kita di sini misalnya Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad. Terus Abang Rafif itu sahabat, ya. Terus setelah Abang Rafif ada Mas Farhan. Nah, itu para tabi'in atau tabi'ut tabi'in setelahnya. Terus ada para madhab kayak gitu kan. Terus ada para imam-imam, ilmu hadis, muhaddisin. Nah, seperti itu. Saya menceritakan, saya berkata kepada misalnya sahabat Mas Rafif, misalnya sahabat. Saya ngomong, ya, untuk ayul afdal a'mal, apa pahala yang paling besar atau paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu kayak gitu ya. Akhbarona dari zaman Rasul sampai di zaman Imam Bukhari. Seperti itu. Sampai sekarang pun kalau misalnya masih meriwayatkan hadis, maka masih ada. Seperti itu ya. Kenapa kok banyak sekali di situ telah mengabarkan kepada kami Abu Nasr dan yang lainnya. Iya, itu namanya sanad. Nah, terus kita di situ ada telah mengabarkan kepada kami penghuni rumah ini, ia menunjuk kepada rumah Abdullah. Dia berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Ayul a'mal ahabbu ilallah. Itu bahasa Arabnya. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, ya,
salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha atau fi waqtihi. Salat pada waktunya. Misalnya salat asar. Jam berapa salat asar? Salat duhur jam berapa? Jam 12 misalnya ya, jam 12. Maka salat pada waktunya jam 12 itulah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita malas-malesan, misalnya sholatnya kita undur jam 1, jam 2 gitu kan, berarti amalan tersebut bukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama waktu itu pembahasan tentang waktu muasa, waktu yang panjang, ada batasannya. Ya, sholat duhur batasan dari jam 12 sampai jam berapa misalnya seperti itu ya. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Terus setelah salat pada waktunya apa? Dia bertanya lagi. Saya bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, berbakti kepada ibu bapak. Ya. Berbakti kepada ibu bapak. Birrul walidain. Apa itu berbakti kepada ibu dan bapak, Mas Farhan? Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua itu seperti apa contohnya, Mas Farhan? Iya. Hah? Apa? Berbakti kepada orang tua itu apa? Contohnya. Contohnya nurut. Nurut, taat kepada orang tua selagi orang tuanya Benar. ia memerintahkan yang benar. Kalau orang tuanya memerintahkan kepada maksiat, jangan ditaati. Bahasanya seperti itu ya. Tapi nggak mungkin orang tua nyuruh ke maksiat gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Bisa aja lah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang itu ya. Mudah-mudahan kita terus dibina oleh apa? Kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari maksiat ya. Kemudian apalagi beliau menjawab ya, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah itu contohnya apa, Mas Rafif? Salat karena Allah. Iya, juhudnya ya, berjuang karena Allah. Kalau dalam masalah perang berarti berjuang membela Islam ya. Kalimatullah yal a'la. Kalimat Allah la ilaha illallah di atas. Misalnya seperti itu. Berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa misalnya kita bersedekah, infak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lainnya, jihad fi sabilillah yang paling berat itu sebenarnya apa? Melawan hawa nafsu. Jihad paling berat itu melawan hawa nafsu. Misalnya kayak puasa sekarang nih, pengennya makan, ya gitu kan? Atau ketika misalnya ketika kita dalam keadaan lagi kurang misalnya harta, pengennya ada harta yang pengen kita ambil. Nah, itu jihad melawan kayak gitu. Atau bermaksiat, misalnya ada apalah kayak gitu yang maksiat. Nah, itu berjuang di situ. Tapi thalabul ilmi, mencari ilmu juga termasuk berjuang fi sabilillah. Ya. Terus setelahnya Abdullah berkata, Nabi telah mengabarkan amalan-amalan itu, dan andai kata saya minta tambahan bertanya lagi, niscaya Nabi SAW akan menambahnya. Maksudnya kalau dia nanya lagi, apalagi pasti akan ditambah lagi oleh Nabi kita. Tapi kata di situ hadisnya mencukupkan di situ, karena itulah termasuk amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dalam satu hadis ini? Ini yang hadis ini saya bertanya siapa Pak yang ngomong? Ya, itu dari makanya itu kan akhbarona di situ ada, lihat. Ya. Lihat di paling terakhirnya. Abdullah. Ya, aku mendengar Abu Amr Asy'ibani berkata, ya kan, telah mengabarkan kepada kami penghuni rumah ini, sambil ia menunjuk ke rumah Abdullah. Abdullah berkata, saya bertanya, ya kan? Ngapain nunjuk ke rumah?
Apa? Ya, misalnya gini. Misalnya antum bertanya, ya. Ini rumahnya ayah, ya. Antum bertanya. Terus ayah dulu ngomong kan. Saya apa? Mas Farhan, rumahnya Abu Farhan mana? Nah, ini nunjuk ini. Nah, Abu Farhan ini yang ngomong apa? Yang ngomong bertanya ini. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Gitu. Apa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, Abu Farhan inilah yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang menjelaskan tentang ini, yaitu ya rumah ini. Yang punya rumah ini adalah Abu Farhan. Seperti itu ya. Menunjuk sambil menunjuk rumah ini kayak gitu. Bisa dipahami? Enggak. Nah, itu contoh saja. Kalau misalnya pemiliknya itu rumah itu Nabi, maka Nabi itulah yang menjelaskan tentang masalah jihad, masalah sholat pada waktunya. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Cukup? Jam berapa? Jam 12. Ayo. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Nomor 2, silahkan Mas Rafif baca. Nomor 2 ya. Iya. Yang mengabarkan. Kalau 45 deh. 5 lama amat tuh. Udah keluar ya, tadi keluar dia. Ayo, siapa ada yang baca? Nomor 5. Nomor 2 ya, Pak. Iya. Telah mengabarkan kepada kami Adam, ia berkata. Telah mengabarkan pada kami Syu'bah, ia berkata. Telah mengabarkan kami pada Ya'la bin Atta dari ayahnya. bin Atta Bin Atta dari ayahnya. ayahnya Abdullah bin Umar, ia berkata. Iya. Ridho Tuhan pada ridho Allah, ridho ayah, dan murka Tuhan pada murka ayah. Iya, Masya Allah. Ini ya telah mengabarkan itu yang menerima hadis seperti itu, mengabarkan sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Adam. iya yang saya bilang tadi. Misalnya nih, antum nerima dari Mas Rafif nerima dari saya. Mas Rafif ini adalah sahabatnya di sini nih, de Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar. Nah, dari Abdullah Umar, sebelum Abdullah Umar dari siapa? Ayahnya Abdullah bin Umar. Dari ayahnya siapa? Dari Atha, ya kan? Dari siapa? Dari Ya'la, ya. Dari Ya'la, dia dari siapa? Dari Syu'bah. Gitu. Paham kan? Bersama. Iya, dari Rasulullah. Sebelum, paham gak kira-kira Abu Farhan? Kapan tinggal, Pak? Oh ya, Farhan. Ya bener ya. Hafal. Paham gak? Paham. Misalnya gini, nih, antum ya dengar dari saya ngomong nih. Saya ngomong, jangan makan berdiri. Nggak boleh makan berdiri. Kepada Mas Rafif. Mas Rafif ngomong ke antum. Gimana coba Mas Rafif ngomong? Jangan berdiri. Tadi jangan makan berdiri. Nah, antum ngomong ke adik antum, siapa? Yang itu. Oh iya, lupa lagi ya. Aufa dari apa? Aufa jangan makan berdiri. Nah, sekarang kita dari Aufanya. Aufa mendengar dari Abang Farhan jangan makan berdiri. Bang Farhan mendengar ya, mengabarkan ya dari siapa? Dari Bang Rafif jangan makan berdiri. Bang Rafif mendengar dari Ustadz jangan makan berdiri. Seperti itu ya silsilahnya kayak gitu. Paham Bang Farhan? Nah, ya, alhamdulillah kalau paham. Terus telah mengabarkan kami dari sahabat yaitu itu Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Tuhan pada ridho ayah dan murka Tuhan pada murka ayah.
abghadallah ya. Nah, kalau Arabnya seperti itu. Jadi kalau ayah murka itu Allah juga murka, bahasanya kayak gitu. Ya, ridhonya Allah pada ridho ayah. Tapi dalam pembahasan yang lain dikatakan selama ayahnya itu dia taat ya, tidak bermaksiat. Kayak gitu ya. Dan maaf, ini pun nanti ada pembahasan masalah apakah hadisnya dhaif atau apanya, gitu nanti ada pembahasan lain kayak gitu ya. Ini kita secara makna saja. Jadi kita agar apa? Mentaati kepada ayah juga. Ya, kepada ayah. Karena ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Gitu ya. Kita harus taat kepada ayah. Ada pertanyaan? Jadi kalau ayah marah, berarti Allah pun marah. Bahasanya kayak gitu ya. Murka. Nggak ada pembahasan lagi? Ayah. Cukup, Ustaz? 3 menit lagi? Ya. Cukup ya? Cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.